Para suster, Bapak Ibu, rekan-rekan muda, selamat sore. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Sehat? Sehat Romo. Harus sehat Bapak Ibu ya, sebisa mungkin jaga kesehatan, bukan hanya kesehatan badani, tapi juga kesejahteraan rohani. Senang kita melihat umat kita kalau gembira, kalau sehat, walaupun masih mungkin banyak pergumulan yang sedang Anda jalani, Anda pikul, tapi bila ada semangat dari dalam hati kita, kita sanggup memikulnya bersama dengan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ada dua poin yang mau saya ajak Anda untuk merenungkannya. Poin yang pertama adalah Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Mungkin kita bertanya, mengapa harus berdua-dua? Mengapa tidak sekelompok atau tidak sendiri-sendiri saja? Dapat kita lihat bahwa dalam tradisi Yahudi, kehadiran dua orang atau lebih dalam satu peristiwa untuk menentukan keputusan itu sangat penting. Sebagai contoh, bila dalam satu perkara untuk memutuskan keadilan atas perkara itu, maka harus dihadirkan dua orang saksi supaya kesaksian mereka dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dalam hal ini para saudara-saudari, perutusan para murid ketika diutus oleh Yesus untuk pergi berdua-dua itu mengindikasikan bahwa perutusan ini bukanlah perutusan yang biasa-biasa saja, tapi ini adalah perutusan yang luar biasa yang diberikan oleh Yesus kepada mereka untuk mengatakan bahwa perutusan para murid ini adalah suatu rahmat dari Tuhan, pada saat yang sama punya tuntutan yang besar. Yesus tahu bahwa perutusan itu ada godaannya, perutusan itu ada tantangannya. Maka Yesus mengutus mereka berdua-dua supaya bila suatu saat mereka dalam perutusan ini mengalami keberhasilan, mereka tidak terbawa suasana atas keberhasilan itu, lalu mereka menjadi sombong. Lalu mereka mengklaim bahwa ini adalah karya saya sendiri. Setidaknya bila satu orang merasa demikian, ada satu orang yang mengingatkan, ini bukan karya kamu sendiri, ini bukan karya kita sendiri, ini karya Tuhan. Sebaliknya bila mereka mengalami kegagalan, mereka tidak mudah juga jatuh pada putus asa. Seolah-olah mereka gagal sepenuhnya, seolah-olah mereka tidak melakukan apa-apa. Sekali lagi, supaya ada yang mengingatkan bahwa kita ini hanyalah perpanjangan tangan Tuhan, kita hanya menjalani prosesnya, yang menentukan hasilnya adalah Tuhan sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, gambaran para murid diutus berdua-dua dapat kita jadikan juga untuk melihat, merefleksikan perjalanan perutusan kita dalam karya pelayanan. Kita harus selalu melayani sebagai tim kerja, tim karya, bukan sebagai karya diri sendiri. Melayani sebagai tim karya itu menyelamatkan kita dan karya-karya yang sedang dipercayakan kepada kita. Kita perlu membiasakan diri, membiasakan hati kita untuk bekerja bersama dengan orang lain, untuk melayani bersama dengan orang lain. Melayani yang baik sekalipun, bila kita bersikukuh dengan diri sendiri, sama dengan mengorbankan diri sendiri. Sedangkan bila kita bekerja bersama sebagai satu tim karya, maka itu menyelamatkan. Demikian juga dengan menyikapi satu konflik dalam karya pelayanan. Bila kita memahami satu konflik tertentu dengan diri kita sendiri, itu mempersulit, memperpanjang, memperkeruh suasana. Tapi bila kita menyikapinya sebagai satu tim kerja, maka akan lebih mudah untuk menyikapinya, mencari solusi yang baik. Dan yang paling berbahaya lagi para saudara-saudari ialah bahwa saya menyimpulkan sendiri dari konflik itu. Bila kita melihat ini sejatinya melanggar prinsip yang sedang kita rayakan tahun ini, prinsip solidaritas dan subsidiaritas.
Saudara-saudari yang terkasih, itu yang pertama mau saya renungkan. Lalu yang kedua, Yesus memberi para murid ini kuasa atas roh-roh jahat. Pada saat yang sama, Yesus mengingatkan mereka supaya tidak membawa apa-apa dalam perjalanan, termasuk roti, perbekalan, dan uang kecuali tongkat. Sederhananya bila kita sedikit sekarang merenungkan atau menghubungkannya dengan hidup kita sekarang, ini sesuatu yang mustahil, bukan? Siapa berani pergi sekarang untuk melayani tanpa membawa apa-apa ini? Roti adalah hal yang penting bagi kehidupan kita. Perbekalan, uang. Tapi para saudara-saudari, Yesus ingin memberikan sebuah tantangan kepada kita bahwa melayani itu ada satu tahap yang harus kita lihat di dalam karya pelayanan. Pada zaman Yesus memang setiap kota Yahudi itu dikatakan selalu ada petugas-petugas sosial yang murah hati, yang menyediakan makanan minuman bagi rombongan yang sedang mengadakan peziarahan. Maka Yesus pada saat itu ingin memberikan tantangan kepada para murid. Bila engkau diutus untuk pergi melayani, jangan membawa apa-apa kecuali hanya membawa satu tongkat saja. Saudara-saudari, bukan Yesus ingin menelantarkan para murid ini, tetapi Yesus ingin supaya mereka punya satu keutamaan ini, melayani, percaya pada penyelenggaraan Tuhan. Melayani berarti totalitas, memberi diri secara total dalam karya pelayanan. Melayani itu bukan lagi mencari jaminan untuk diri saya sendiri, kesenangan buat diri saya. Sebaliknya melayani itu menghantar jiwa-jiwa ini kepada Yesus Kristus untuk diselamatkan dalam Dia. Itulah sebabnya para saudara-saudari, ketika Yesus bersabda kepada orang banyak, "Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawaku untuk keselamatan banyak orang." Itu mengagetkan banyak orang Yahudi. Para ahli Taurat kaum Farisi itu kaget setengah mati. Mengapa? Mereka kaget karena seorang pengajar rabi tidak seharusnya seperti itu. Tradisi mereka, seorang rabi itu adalah pengajar, itu adalah orang yang terhormat. Jumbanya panjang, mungkin jenggotnya panjang juga kali, supaya kelihatan berwibawa. Ngomongnya pelan-pelan, agak berat, ya kan? Sayang tidak dilakukan. Ya buat apa? Nah, saudara-saudari, Yesus tidak menginginkan itu. Yesus menginginkan bila mau melayani, itu berarti saya mau memberi diri saya demi keselamatan banyak orang, bukan untuk harga diri saya, bukan untuk kewibawaan saya semata, tetapi demi kemuliaan Tuhan semata. Inilah para saudara-saudari, nilai yang mau kita perjuangkan bersama bila kita mau melayani dalam Kristus. Memang kita harus bekerja keras, kalahkan egoisme, kalahkan kemalasan, dan yang paling berat dari ketiganya adalah mengalahkan kesombongan. Kita sudah terlahir dengan membawa kesombongan itu. Maka para saudara-saudari, mengalahkan ini perlu sekali untuk kita lakukan. Paus Fransiskus menyebutnya, bila kau mau melayani, berarti bersedialah untuk melawan arus. Setidaknya melawan arus diri sendiri, melawan arus kecenderungan kita untuk mencari kehormatan, mencari kewibawaan. Melayani itu berarti melawan arus diri sendiri untuk mencari kesenangan atau rasa nyaman kita. Dalam hal ini Bapak Ibu saudara-saudari, kita butuh landasan rohani yang kuat. Lihat bahwa Yesus ketika mengutus para murid tidak memberikan kuasa yang lain untuk misalnya untuk mengatakan, saya beri kuasa supaya kamu tidak lapar, saya beri kuasa supaya kamu bisa mendapatkan hal-hal yang bisa memenuhi kebutuhanmu. Bukan. Yesus memberi kuasa kepada mereka, pertama-tama adalah kuasa atas roh-roh jahat. Di tempat lain lihat Bapak Ibu, Yesus mengatakan pada para murid, kamu tidak dapat melakukan ini, karena ini hanya dapat dilakukan dengan kuasa doa.
Maka melayani itu Bapak Ibu, saudara-saudari, harus punya fondasi, landasan yang kuat, spiritual yang kuat. Bila kita mau melayani, jangan datang hanya membawa kemampuan diri kita sendiri. Datanglah dengan doa, datanglah dengan hati yang penuh dengan kuasa doa di sini, supaya dapat berdiri teguh ketika pelayanan Anda digoncang oleh banyak tantangan. Saudara-saudari yang terkasih, kita tahu bersama, bila Anda mau melayani, pelayanan itu butuh makan minum, butuh uang, butuh seperti yang dikatakan di sini, pakaian mungkin dan lain-lain. Tapi pelayanan itu kualitasnya tidak ditentukan oleh makan minum, uang dan lain sebagainya. Bila kita mau melayani seperti Yesus, yang menentukan itu adalah hati seperti Yesus, hati yang mudah tergerak oleh belas kasihan. Di mana kita melihat orang lain membutuhkan, hati kita mudah tergerak, itulah penentu utama keberhasilan dari pelayanan kita bersama dalam Kristus. Saudara-saudari yang terkasih Bapak Ibu, mulai hari ini sampai besok itu ada Carmelite. Sudah ada yang tahu? Yang tadi mungkin masuk diberi flyer kecil ini Bapak Ibu. Ini adalah program dari Ordo Karmel. Harus saya katakan ya, saya juga Ordo Karmel. Untuk meminta dukungan dari Bapak Ibu sekalian untuk mendukung para calon-calon imam Karmelit. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, semoga Anda boleh mau menanggapi undangan kami untuk terlibat membantu bersama kami semua menjadi pendonasi-pendonasi yang baik, yang murah hati, supaya para karmelit-karmelit muda yang sekarang masih ada di rumah formasio atau di rumah pendidikan itu, boleh mereka makan minum, boleh mereka menumbuhkan hidup rohani mereka yang baik, supaya kelak banyak paroki dilayani oleh Ordo Karmel, terutama mereka boleh mewarnai karya pelayanan Yesus di berbagai paroki dengan spiritualitas mereka yang menyelamatkan kita semua. Semoga para saudara-saudari Anda sekalian diberkati oleh Tuhan dan hidup kita senantiasa dibimbing oleh Tuhan di jalan yang benar. Tuhan memberkati.